Oh tidak ada, karena ini surat ini kan palsu. Tidak ada pemeriksaan. Contohnya hanya keluar yang surat. Keluar hanya surat. Siapa yang jaga? Neneknya tahu, ibu di sini. Tahu di sini. Apa? Tanggapannya apa? Hah? Anaknya berapa? Saya yang bikin. Hah? Saya yang bikin. Iya yang bikin, Iya. yang bikin surat swab antigen palsu kan? Itu dari Juli baru kemarin ini bang. Baru kemarin ini. Itu gimana cara bikinnya bang? Ya iseng-iseng aja cari di Google. Cari di Google. Iya. Keuntungannya berapa bang? Seminggu juga cuma satu orang ini aja. Seminggu cuma satu orang? Iya. Cuma buat beli kopi aja itu juga habis. Cuma buat beli kopi aja? Heeh. Cuma satu orang berapa kenanya? 50.000. 50.000? Iya. Udah dapat berapa orang saat itu? Baru 1-2 orang itu aja udah. Nggak ada lagi sampai sekarang. Awal ngebujuknya gimana sih? Bisa sampai dapat korban itu? Nggak bujuk sih Pak. Jadi dari temen aja nih Bang bikinin. Ya udah dibikinin. Emang kamu latar belakangnya apa pendidikannya? Emang komputer gitu? Enggak. Terus apa? Sebelum jadi ini apa kerjanya? Ya dagang-dagang kayak kalau misalkan ada yang mau nyetak, saya cetakin, saya nguliin gitu doang. Percetakan gitu? Bukan nyetakin orang, jadi kalau ada itu kayak model nguliin aja. Nguli? Iya, biong. Apa? Brong? Biong. Biong? Biong percetakan. Bang tapi dari Juli itu udah berapa orang bang sampai yang akhirnya ketangkep? Berapa orang ya? Nggak nyampe 30. Nggak nyampe 30? Enggak. Banyak dong kok 30 mah. Berapa berarti bang keuntungannya dari sejak awal? Berapa? Paling cuman 1,5-an juga enggak. Kamu jangan itu dapat berapa? Coba kamu lihat. Kalau ini mana nenek mana? Berapa? Gratis. Modusnya si pengguna ini membutuhkan swab antigen, tetapi harus nyatakan negatif. Itu dari perusahaannya. Kemudian dengan berbagai cara dia paksakan untuk membuat surat ini kepada tersangka yang di belakang. Dibuatlah surat itu tapi mengatasnamakan salah satu klinik. Nah sehingga begitu selesai jadi perusahaan konfirmasi kepada klinik, ada nggak membuat swab antigen yang atas nama tersangka ini? Ternyata tidak ada. Kalau yang asli kan dia pakai barcode. Kalau ini tidak ada barcode. Oke. Udah berapa lama sih bang? Dari tanggal 18 Juli, kira-kira seminggu, ada sekitar 80 surat yang sudah beredar. Untuk satu surat dikenakan berapa dia? Jadi mereka kan berantai nih. Dari si pemesan ada yang memberikan 175 ke perantara berikutnya 180, 130, tetapi ke pembuat sendiri itu 50.000. Berarti ini mereka sindikat ya bang? Ya, kayaknya mereka saudara lah. Artinya mereka saling kenal gitu? Ya, betul. Kalau dari pengakuan yang membuat ada nggak yang memang positif tapi dinegatifkan? Oh tidak ada, karena ini surat ini kan palsu. Tidak ada pemeriksaan. Contohnya hanya keluar yang surat. Keluar hanya surat. Mengatasnamakan klinik tertentu. Jadi yang dirugikan sebenarnya klinik tertentu. Dari warga atau seperti apa Pak? Ya, kita hasil lidik kita. Hasil lidik kita. Pasal yang dikenakan bang? Pasal yang dikenakan pasal 263 junto pasal 5556 KUHP. Ancamannya 6 tahun. Bagi perannya apa aja? Ini kan ada banyak. Jadi yang si AS ini dia yang pencetak. Ya. Kalau yang lainnya ada yang menerima pesanan kemudian disampaikan lagi ke ya kan berantai saya bilang tadi. Menyampaikan kepada teman yang berikutnya bahwa ini ada pemesan lah seperti itu. Jadi mereka berempat ini pembuat ini dari mulai mencari pemesan sampai dengan pembuat. Tapi dua lainnya itu pengguna. Pengguna. Pasalnya berbeda pak? Kenapa? Pasal yang diterapkan Sama. Rata-rata yang diperlukan memang mereka untuk melamar kerja atau apa sih surat pakai di? Ya tadi kan kita dengar sendiri ada yang untuk melamar pekerjaan, ada yang untuk kebutuhan misalnya rumah sakit bahwa dia memang harus mendapatkan surat ini ya dibuat mereka. Manipulatif
diamankan kapan Pak? 2000 Minggu. Jadi saya pesan kepada masyarakat, tolong dicek hasil surat keterangan hasil rapid itu tuh harus ada barcode-nya. Nah, ini tolong hati-hati kepada masyarakat, hati-hati, banyak pemalsuan. Jadi situasi begini pun juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan. Yang kayak gini Bang. Ya, betul. Ini yang palsu. Ini yang palsu. Kalau yang asli harusnya barcode-nya di mana Pak? Di sebelah sini, di sebelah sini ada. Bawah Ada. Di sini ya. Jadi perbedaannya apa sih Pak antara yang palsu dan asli itu? Kalau yang asli itu kan barcode-nya ada. Barcode-nya ada. Yang kedua hasil konfirmasi, benar nggak orang ini ada melakukan tes di klinik tersebut. Kalau dari data tidak ada ya itu ya jelas. Jadi dua itu yang harus praktek ya Pak. Oke. Polres mohon izin diangkat barang buktinya, Pak Kasat. Ya. Ini Pak ya udah punya anak. Kurang. Kurang. Sehari-hari pekerjaannya apa tadi? Jadi kalau ada yang mau nyetak apa, saya ngebiongin nyari percetakan gitu. Ini ngelakuinnya sendiri atau mau berapa orang? Sendiri, Sendiri doang? iya. Bikinnya gimana? Laptopnya laptop sendiri gitu? Iya. Dibikin diolah aja dari nyari-nyari di internet? Bisa diceritain nggak awal mula dapat korban, terus untuk meyakinkan korban itu bahwa Kalau itu saya asli? enggak, saya cuma ke satu orang aja, ke teman saya sendiri. Hah? Yang nyari mah dia. Oh nyari dia. Saya juga kalau nggak dari dia mah saya nggak berani. Kalau saya buat keperluan kerja bangunan aja, Keuntungannya berapa untuk ngelakuin ini? nggak ada keuntungan buat saya. Hah? Masa nggak ada keuntungan? Dapatnya berapa kalau Saya ngelakuin? bayar ke sana 175. 175? Iya. Ngasih ke hargain ke ininya berapa? Warga? Saya nggak ngeluarin ke warga. Kemana? Saya bukan pembuatnya, saya cuma pengguna. Oh pengguna? Iya. Pengguna swab. Oh pengguna swab palsunya. Buat apaan bang emang bang? Buat kerja. Oh, buat kerja. Udah berapa lama pakai swab palsu seperti ini? 3 hari. 3 hari. Iya. Untuk apa sih pakai swab palsu seperti ini? Sebagai kuli bangunan, Pak. Untuk kuli bangunan. Iya. Itu emang niat pribadi atau memang disuruh dari tempat kerja? Disuruh dari tempat kerja, itu tidak sengaja. Bilangnya apa dari tempat kerja? Setelah dikonfirmasi bahwa suratnya palsu. Gimana? Suratnya palsu, Pak. Nggak, awal diminta dari tempat kerjanya itu apa? Ya buat antigen aja. Oh buat syarat buat masuk? Iya, atau buat masuk syarat. kerja? Iya, buat syarat. Terus kemudian kamu masukin Iya. biar bisa masuk. Iya. Emang kalau nggak dipalsuin kenapa bang? Positif emang waktu itu? Enggak sih. Enggak positif, cuma waktunya nggak ada juga. Oh waktunya nggak ada juga. Kan harganya sama bang, 175 juga kan? Oh, berarti abang yang buat ya Pak? Bukan. Bukan, abang yang Saya pengguna, Pak. penggunanya. Oh, abang bikinnya di mana? Saya terima Bikinnya di itu mana? pagi, ketemunya di jalan, Pak. Di jalan. Jalan mana bang? Di dekat rel kereta api Cibinong. Itu teman atau siapa? Kenal nggak? Saya nggak kenalnya baru di sini, Pak, setelah ketangkep semua. Ditawarin berapa bang waktu itu? 175. 175 Iya. buat sekali. Iya. Apa sih yang dijanjiin waktu itu? Nggak ada, Pak. Bisa kerja gitu. Kalau pakai surat gitu. Ya, Surat ini. supaya dapat kerja aja sih tadinya. Kamu gunakan untuk apa itu? Kerjaan apa? Kerja bangunan pun harus perlu ini. Swab antigen. Kamu juga? Yang istrinya mana? Kamu istrimu mana? Ini. Oh, kamu istrinya mana? Ini. Mbaknya gimana? Terpikirnya itu untuk buat gitu gimana? Hah? Saya mah disuruh Pak.
Disuruh siapa? Ini istrinya Bang Mehmet. Apa kira-kira apa? Yang perannya apa dibuat yang supaya pas ini nyambung itu gimana? Hah? Nah katanya Neng minta tolong bikinin surat suami saya lagi kurang sehat gitu, buat kerja bangunan gitu. Ini udah swab semua ya? Swab dong. Terus kamu, kok bisa kamu nyetak gitu dari mana kamu tuh? Atau kamu ada? Udah swab semua ya? Kamu kok bisa pikiran kamu buat gitu gimana itu? Ada print, ada segala macam? Ya, itu awalnya iseng aja Pak, kalau yang printer emang punya dari udah lama, laptop. Terus ini dapat kamu dari mana nih? Belangko kosong. Kamu cetak sendiri atau kamu ambil dari rumah sakit? Cetak sendiri Pak. Nah, dari mana kamu contohnya? Nah dari teman ada yang pernah masang status, terus saya Ini kan screenshot. kosong. Kalau dapat dari orang contohnya kan pasti ada isinya. Ini kok kosong itu dari mana kamu dapat? Iya, teman udah masang udah swab di situ udah lama. Terus saya screenshot. Nah barulah bulan-bulan Juli baru bikin. Kamu cetak baru atau gimana? Cetak baru? Iya. Duitnya kamu kemanain? Beli rokok aja Pak, nggak kopi. Hah? Beli rokok nggak kopi. Kamu peranmu apa? Itu Pak, cuma kalau misalkan ada yang minta tolong, kadang ada yang bisa nggak nih? Saya bilang aja ada teman gitu aja Pak. Kamu terpikir nggak sih saat-saat begini nih? Pandemi begini, menyangkut nyawa manusia. Kamu berbuat begitu tuh gimana? Hah? Berpikir nggak semuanya nih? Yang perempuan, hah? Kalau keluarga kalian dibuat begitu mau nggak? Hah? Berapa puluh juta kalian dapat itu? Hah? Coba berpikir. Lagi begini-begini kamu mikirkan duit tok kalian ini? Hah? Berpikir nggak? Hei, dosa kalian tuh banyak sekali tuh begitu tuh. Sebenarnya lumayan bahaya ya, apalagi kalau misalkan surat itu negatif kan isinya karena dia mau keluar, ternyata dia positif. Berarti kan orang-orang pasti terdampak kalau misalkan dia naik pesawat, ternyata dia harusnya hasil positif, akhirnya jadi negatif ya kan. Ya lumayan berbahaya banget malah. Jadi kayak harusnya dia diem di rumah, isolasi, biar kayak nggak ada yang terpapar. Jadi karena dia ikut pakai yang surat palsu itu, kira orang-orang yang tadinya nggak kenapa-napa jadi bisa terpapar. Lumayan bahaya. Ya khawatir ya, takutnya kalau surat PCR-nya palsu tuh tidak sesuai dengan realita ya. Misal kayak orang nih sebenarnya dia positif COVID, tapi karena dia bikin surat palsu atau dia beli surat PCR palsu dibikin negatif, itu kan bahaya buat masyarakat juga. Apalagi bisa ini wabah cepet banget menularnya. Menurut saya bukan hanya aparat saja yang harus bertindak, tapi masyarakat juga harus peduli. Dan ini kan masalah besar. Jika itu artinya masyarakat yang menggunakan jasa mereka itu memesan gitu kan, itu kan artinya membantu pelaku kejahatan gitu. Sedangkan ini masalah ini kan harus real ya, artinya orang sakit ya memang sakit, sehat ya sehat gitu. Jadi artinya jangan sampai orang sakit dibilang sehat. Nah ini mau sampai kapan habisnya pandemi ini kalau cara seperti ini?